Tidak perlu bicara siapa yang salah, siapa yang benar. Gimana nih lagu Anda kalau dibawain sama Lesti itu ini nggak kena ini juga royalti juga? Sebenarnya ini kan gerakan yang dilakukan oleh Aksi adalah sosialisasi bahwa udah saatnya hak-hak cipta lagu itu diberikan. Jadi kalau untuk saya tentunya nggak langsung main tuntut-tuntut ya, karena menurut saya selain juga saya sebagai komposer, saya juga tentunya menganggap penting untuk mensosialisasikan ini. Ini hal yang baik untuk diperjuangkan, ya. Untuk saya mungkin akan memilih jalur persuasif, gitu ya, untuk memberikan penjelasan dulu, karena kadang-kadang mungkin penyanyi itu mereka tidak ngerti juga bahwa ada hal-hal seperti ini yang memang harus diselesaikan. Ya, yang terpenting buat saya adalah bukan masalah tuntut-tuntutnya, tapi bagaimana agar hal baik ini bisa tersampaikan secara baik kepada semua pelaku pertunjukan dan pengguna karya-karya cipta. Misalnya lagu Anda dinyanyiin sama Lesti, ya. Terus Anda udah ada sebelumnya ada ini nggak apa hitungannya dulu nggak, atau nanti jangan sampai di belakangnya Anda dituntut lah gitu. Pertama jangan salah namanya Adibal bukan Adidal ya. Adidal. Jadi gini, kalau sejauh ini sih belum, tidak ya, sejauh ini tidak. Karena ini juga hal kan memang ada perubahan-perubahan ya. Gitu. Jadi tentunya dengan berita-berita yang sedang marak beredar, harusnya semua manajemen artis dan artis tuh cari tahu, gitu loh. Harus mulai hati-hati bahwa jangan sampai kemudian terkena hal yang sama seperti yang terjadi sama Agnes Monica. Mas Adibal, maksudnya kan Mas Adibal kan banyak menciptakan lagu dan mutar lagu untuk artis-artis Nah, sejauh ini royalti atau dari elemen lain yang Mas terima seperti apa, Mas? Memang memprihatinkan itu. Ya apa-apa diomongin aja. Mungkin gini, memang kecil, tidak nol, tapi ada. Ya mungkin karena mungkin kalau saya kebetulan mungkin tidak hanya mengandalkan royalti dalam sehari-harinya, banyak pekerjaan yang bisa saya lakukan. Saya tidak terlalu concern untuk komplain gitu. Tapi setelah melihat yang terjadi selama ini kayak Mas Ahmad Dhani, kalau bicara mengenai royalti dan duitnya beliau itu pasti udah banyak, ya. Tapi ini bukan semata-mata tentang Adibal dan karya-karyanya. Tapi ini adalah perjuangan kita untuk bagaimana caranya agar semua pencipta lagu memiliki mendapatkan haknya setelah karyanya dibawakan. Karena kan tidak semua pencipta lagu juga punya kegiatan yang sama seperti Mas Dhani atau kegiatan seperti saya. Jadi ini adalah bukan tentang Ahmad Dhani, bukan tentang Adibal, bukan tentang Piu Padi. Ini adalah tentang perjuangan bagaimana agar para pencipta lagu itu mendapatkan kesejahteraannya kalau memang mereka memiliki karya-karya yang hits dan dibawakan. Tapi yang dibawakan sama artis-artis Dea siapa aja sih yang bawain lagunya? Lagu saya tuh banyak dibawakan, mulai dari Mbak Inul, Dewi Persik, Nasar, Lesti, Rara, Vildan, hampir semua anak-anak DA itu menjadikan mungkin lagu-lagu saya sebagai salah satu lagu yang memang dibawakan di konser-konser gitu loh. Nah kalau saya selama ini tidak lebih memilih jalan persuasif. Kenapa? Karena memang regulasinya, peraturannya belum jelas. Ya, gitu. Artinya, tapi kalau memang nantinya, misalnya sudah jelas, tapi mereka sudah paham juga, ya pilihannya dua. Ya, kalau memang menyanyikannya harus bayar lisensi. Kalau emang tidak mau bayar lisensi, ya tidak usah dinyanyikan. Sesimpel itu sih sebenarnya. Ya, gitu. Jadi mungkin tugas saya sekarang ini adalah sebagai bagian dari Aksi adalah menyadarkan para murid-murid saya, juga rekan-rekan penyanyi, bahwa mungkin ini saatnya untuk mulai berhati-hati terhadap karya cipta. Kan udah ada contohnya gitu loh. Dan tadi kalau kita lihat ya mungkin tidak sekarang. Ya kalau memang mungkin hubungannya masih baik-baik saja, biasanya kan segala sesuatunya cincai. Biasanya mulai bermasalah begitu semuanya tidak baik-baik saja. Makanya untuk menghindari itu saya rasa mulai peduli dengan hal-hal yang seperti ini.
Mas, bisa dimakan. persuasif apa sih ketika lagu-lagunya sering dinyanyikan nih? Artinya komunikasi yang baiknya seperti apa? Iya, yang pasti saya tidak pernah menuntut penyanyi-penyanyi yang memang membawakan lagu-lagu saya, karena memang rata-rata dari mereka adalah rekan-rekan, adik-adik saya, sahabat-sahabat saya gitu ya. Kenapa saya tidak melakukan itu? Ya karena memang sejauh ini memang peraturannya itu memang belum jelas, gitu loh. Artinya memang bisa dilakukan tindakan-tindakan hukum, gitu loh. Nah kalau saya sih selama memang aturannya belum jelas, saya mungkin memilih pertemanan saya dibandingkan memang somasi-somasi. Itu maksudnya. Jadi untuk saat ini juga saya kan tidak hanya serta-merta nyari duit di entertainment ini. Saya juga memang saya kan pencipta lagu, saya juga nyanyi, saya juga vocal coach, saya juga punya produksi rekaman. Jadi saya tentunya ingin juga menjaga ekosistem yang ada di sekitar saya agar memang bagus juga. Kalau ada hal-hal yang seperti ini, tugas saya adalah memberikan edukasi, pembelajaran. Ayo dong yuk, ini mulai ada gini-gini nih, mulai hati-hati nih, gitu. Karena apa? Karena bisa saja, tadi saya bilang, kalau kita masih baik-baik saja, everything is fine, cincai. Takutnya nanti tiba-tiba ada masalah, kelihatan lagi punya duit, mulai dicari-cari kesalahannya. Dan itu bisa banget. Karena kan sekarang bukti digital itu banyak ya. Oh dia kemarin konser di sana nyanyi lagu ini diposting sama yang nonton, tidak izin, itu bahaya. Tapi ada perjanjian nggak? Ada perjanjian nggak sih Adibalnya Kalau memberikan lagu kepada penyanyi-penyanyi yang Kalau perjanjian secara perjanjian kerjasama pastinya ada. Tapi kalau perjanjian performing untuk bahwa ditampilkan tuh belum pernah ada sih. Belum pernah ada selama ini. Ya kebaikan hati para pencipta lagu lah. Gitu. Mas tapi melihat kalau Ari Bias dan Agnes, kalau Mas Ari sendiri melihatnya seperti apa? Itu kan memang Agnes menyanyikan lagu Ari Bias yang memang itu booming banget ya, tapi ini tidak mendapatkan hasil, bahkan nol. Mas Adiba seperti apa? Ya tadi menurut saya karena mungkin ada undang-undangnya ya, tapi peraturannya itu tumpang tindih, tidak jelas sehingga mungkin dari pihak Agnes merasa bahwa itu sudah diselesaikan oleh pihak IO-nya, terus IO-nya juga tidak melaporkannya, sehingga terjadi hal-hal seperti ini. Jadi kita tidak perlu bicara siapa yang salah, siapa yang benar. Ya walaupun secara di pengadilan memang ada hukum yang memang memenangkan Mas Ari Bias, dan memang hukumnya juga bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi artinya kalau kita ngelihat dari sisi hukum kan memang Ari Biasnya berhak, karena kalau memang orang kalau memang membawakan lagunya tanpa izin akan bisa dikenakan katanya undang-undang harus membayar denda 500 juta. Kan itu. Jadi kalau secara undang-undang yang dibacakan tadi sama Pak Minola itu masuk akal gitu loh. Tapi kalau dari sisi saya sebenarnya adalah mungkin itu adalah hal-hal yang memang sekian lama tidak dipublikasikan secara baik, sehingga dari pihak mungkin IO-nya juga simpang siur, nggak bayar juga selama ini aman-aman aja, misalnya gitu. Pencipta lagunya juga nggak minta kok, aman-aman aja udah sekian puluh tahun gitu, jadi ngapain harus gue bayar, kan gitu. Kalau bisa tidak bayar aman-aman aja, ngapain harus bayar, gitu loh. Jadi sebenarnya memang mungkin momen ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran, ya udah saatnya kita berhati-hati sih. Jangan sampai kemudian yang harusnya bayar cuma 15 juta jadi 1,5 miliar. Kan itu kan bukan bayar royaltinya 1,5 miliar ya. Bayar dendanya 1,5 miliar. Karena sebelumnya saya dengar memang Ari Bias juga mengajukannya kan per konsernya 5 juta. Jadi 3 konser jadi 15 juta karena tidak digubris. Mungkin karena dianggapnya pencipta lagunya tidak penting, aman-aman aja, terjadilah hal seperti ini.